Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949, antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO, Bijeenkomst voor Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, 1947, Perjanjian Renville, 1948, dan Perjanjian Roem-Royen, 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Tujuan konferensi Meja Bundar yaitu untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda untuk mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat pada Republik Indonesia Serikat. Berikut dampak-dampak konferensi Meja Bundar bagi Indonesia. Saya males ngomongnya, bisa di-pause bagian ini hehehe. Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa keputusan penting bagi Indonesia. Berikut hasil konferensi Meja Bundar. 1. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, RIS. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 18 Desember tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer 2 terhadap Indonesia, dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer 2 Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan dunia internasional. Terlebih lagi, Belanda menangkap sejumlah pimpinan Indonesia, termasuk Soekarno, Mo. Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara, Yogyakarta. Pada tanggal 28 Januari tahun 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda, dan menuntut pengembalian seluruh petinggi RI beserta pemulihan pemerintahannya. Kemudian pada tanggal 4 April tahun 1949, digelarlah perundingan Roem-Royen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada tanggal 7 Mei tahun 1949, dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain disetujuinya pelaksanaan KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli tahun 1949, dan gencatan senjata.